update dunia kripto 24 Juli 2021. Nah, pertama-tama sorry ya, beberapa hari ini saya nggak update karena saya rasa sebenarnya teman-teman juga udah pasti tahu ya, ini sentimen positif banget lagi di dunia kripto, terutama kemarin itu dari konferensi B-Word itu sampai ada berita tentang Ukraina dan lain-lain lah. Jadi memang sentimennya lagi bagus. Nah, justru kalau saya ini saya takut kalau misalnya saya buat video atau menjelaskan tentang sentimen-sentimen positif ini, maka kebanyakan teman-teman takutnya jadinya FOMO gitu ya. Malahan beli waktu di pucuk gitu kan. Nah, itu bahaya sekali, nanti bisa nyangkut gitu. Karena kan beritanya udah keluar duluan. Saya baru ceritakan gitu ya kira-kira. Nah, tapi saya rasa teman-teman juga inilah ya, cukup bijak lah, udah tahu untuk bermain kripto ini seperti apa. Kalau lagi hijau kita bukannya beli, justru harusnya kita berpikir untuk menjual, mungkin sedikit-sedikit karena mungkin bisa terbang lagi gitu kan. Nah, tapi yang pasti kita nggak beli. Nah, terus kalau rally terus gimana gitu. Nah, dalam sejarahnya itu nggak mungkin bisa rally sampai 100.000 misalnya, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada turun naiknya. Walaupun misalnya contoh sekarang 33.689 dolar gitu ya untuk Bitcoin. Nanti naik 37.000 misalnya. Turun ke 35. Kita beli waktu 35. Menurut saya itu lebih aman daripada kita beli sekarang 33 ribuan yang notabene memang baru dikasih sentimen positif. Nah, itu kan lebih riskan menurut saya. Nanti turun, begitu kita beli misalnya turun jadi 32 gimana? Contoh seperti kemarin, sempat harganya 32.091 dolar gitu. Nah, itu pada panik justru kalau saya lihat di grup segala macam kan, wah ini kita bakal crash karena ada FAT dari Rusia yang kemarin saya post juga ya di Telegram gitu, supaya teman-teman tahu. Pada takut nggak mau beli gitu kan. Nah, itu memang psikologi trading ya yang memang harus kita latih gitu. Jadi kita harus beli waktu merah gitu, tapi belinya tetap dicicil. Nah, karena kita nggak tahu dia turun lagi atau bakal naik gitu kan ya. Sama waktu hijau, kita juga harus jualnya dicicil karena nggak tahu bakal turun atau naik. Nah, semoga teman-teman inilah ya nangkep maksud saya. Jadi jangan sampai kita FOMO lah, itu bahaya sekali soalnya. Kan seperti pengalaman kemarin lah ya, kita tahu gitu, pasti banyak juga yang masih nyangkut di waktu BTC 60 ribuan atau 50 ribuan gitu kan. Jadi jangan sampai terulang lagi. Oke, kita langsung aja ke update ya, data-data dan pembahasan untuk hari ini. Halo teman-teman, nama saya Riko. Selamat datang di channel ini, di mana saya akan membahas mengenai makroekonomi secara general dan tentu juga fokus pada dunia investasi dan khususnya di dunia kripto. Nah, pertama-tama itu kita harus mengetahui ya bahwa ada indeks yang namanya altcoin month atau altcoin season. Nah, kalau kita sekarang lebih cenderung masih ke Bitcoin month. Apalagi kalau kemarin ya sebelum rally ini itu masih ke bulannya Bitcoin banget gitu fokusnya. Terus kalau dilihat dari season itu kan dihitung per 3 bulan ya. Jadi masih juga di Bitcoin season gitu. Walaupun ya bergeser mungkin ke altcoin nantinya. Kalau rally ini berlanjut terus ya. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa Bitcoin itu mendominasi kripto itu secara general. Nah, ada juga yang namanya Bitcoin dominance yang suka saya bahas ya. Nah, kita bisa lihat itu sejalan. Jadi sekarang itu 45,97. Naik 0,29% dibandingkan kemarin gitu. Nah, jadi ini harus kita mengerti juga karena ini akan mempengaruhi cara atau strategi kita untuk trading. Maksudnya apa? Jadi teman-teman mungkin tahu ya, kalau kita trading ada namanya pair. Dalam arti kita mau trading itu kita beli pakai apa. Nah, biasanya yang paling banyak dipakai itu USDT.
Kalau misalnya exchange Indonesia mungkin IDR atau BIDR gitu ya. Nah, tapi padahal sebenarnya kita ada beberapa pair lain yang menurut saya bisa memberikan keuntungan yang lebih. Contohnya terutama di BTC. Nah, ini saya contoh pakai exchange Huobi ya. Secara logika kita bisa lihat bahwa misalnya sekarang itu posisi BTC itu naiknya 4 persenan, ETH 3,4 persenan. Yang lain naiknya ada yang di atas BTC, ada yang di bawah BTC. Nah, ketika kita tahu bahwa ini adalah masih bulannya Bitcoin, itu seharusnya kita juga berpikir kalau kita mau membeli ya, itu kita harus koleksinya bukan USDT, melainkan BTC. Nah, itu juga sebenarnya kecenderungan yang aneh. Kalau saya lihat misalnya market crypto secara general itu turun, misalnya ya BTC-nya juga jeblok, USDT naik. Jadi kebanyakan orang jual kriptonya ambil USDT, makanya USDT-nya naik gitu ya. Padahal kalau misalnya seperti saya ada stok juga BTC. Bukan untuk investasi jangka panjang aja, tapi juga untuk membeli. Nah, misalnya contoh seperti ini. Berarti ETH dengan pair BTC itu turun dong. Nah, jadi kalau misalnya bayangin kalau misalnya waktu itu kita beli BTC 29 ribuan. Nah, sekarang kita mau beli ETH dan harganya pun minus sekarang ya, turun, berarti ETH-nya berarti cenderung lebih murah kalau dibandingkan dengan BTC dong ya. Tentu secara nggak langsung kita untung dong dibandingkan kalau kita beli dengan USDT. Nah, kalau misalnya kita sekarang beli nih USDT sekian gitu ya, terus kita langsung beli ETH-nya yang notabene sekarang lagi naik 3 persenan gitu. USDT kan cenderung stabil ya, nggak berubah banyak gitu. Jadi ya kita nggak terlalu untung ya, mungkin untung kalau nanti naik tentunya ya. Cuman kalau misalnya kita spare ada BTC itu kita ada pilihan, ada opsi antara kita mau beli pakai USDT atau pakai BTC nih. Kalau misalnya exchange besar juga biasanya ada sendiri nih dia punya token-tokennya kan. Nah, tapi yang paling aman ya tetap BTC karena bisa dipakai semua gitu. Exchange besar juga pasti memfasilitasi kalau kita mau beli kripto dengan BTC. Itulah kenapa kalau orang lama ya atau senior-senior di kripto ini mereka koleksinya itu BTC. Nah, misalnya contoh kita Justin Sun kita lihat ya. Dia itu sendiri punya loh kriptonya, tetapi kok masih beli BTC. CZ gitu, CEO-nya Binance. Dia itu punya BNB segala macam loh, tapi kenapa masih membeli BTC? Kenapa masih serok BTC? Nah, itulah ada alasan dibaliknya, dan ini salah satunya gitu. Bukan hanya dari investasi jangka panjang juga tentu ya, kita percaya memang kripto ini bakal naik, tapi kita bisa membeli kripto lain atau altcoin ya di saat BTC-nya lagi terbang kayak gini sekarang dengan harga yang murah gitu. Tapi pertanyaannya kan ada juga yang kayak tadi pairnya yang memang melawan BTC itu dia cenderung lebih positif. Bisa jadi, tentu sangat bisa. Itu kenapa? Karena mungkin memang banyak orang menukar BTC-nya membeli itu gitu loh. Dan itu ya kita nggak usah kejar kalau misalnya memang kita nggak mau invest gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau invest atau trading dalam hal ini, ya kita bisa lihat begini gitu. Oh, lagi turun nih, kita bisa beli pakai BTC gitu kan. Apalagi kalau BTC-nya kita beli murah. Nah, kalau misalnya lebih mahal dari sekarang, ya itu pikirkan lagi. Memang hitungannya mungkin bisa rugi. Nah, tapi kan ada, saya percaya teman-teman pasti ada yang serok kemarin ya, waktu 29, 30, 31 gitu kan. Nah, itu bisa dipikirkan untuk mungkin ditukar ke alts. Bahkan dari alts itu nanti mau tukar USDT lagi pun bisa. Nah, tinggal dihitung aja nih. Nah, itu jadi strategi baru mungkin ya kalau teman-teman nggak biasa. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan. Jadi kalau waktu BTC apalagi lagi diserang gitu ya, misalnya 29.000 lagi, ya kalau mau koleksi BTC dulu nih. Nah, saya juga ada info tuh di grup ya, kalau nggak salah di channel Telegram gitu.
saya memang koleksinya kalau lagi turun BTC dulu, karena altcoin pasti berdarah-darah lah gitu ya, parah turunnya gitu loh. Dan kita tidak punya opsi untuk membeli dengan altcoin gitu ya. Mungkin ada beberapa tapi nggak banyak, nggak sebanyak BTC ini yang hampir semua kripto itu kita bisa beli dengan BTC gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada ngelihat ya, saya hari ini cenderung pakai Huobi. Kenapa? Karena seperti kemarin, kalau teman-teman ada yang di channel saya, di Telegram atau Instagram atau TikTok, saya ada membahas mengenai produk ETP gitu ya, atau ETP, Exchange Traded Product. Jadi di sini saya merasa bagus banget ya menurut saya gitu, produk ini, karena kita bisa istilahnya beli, misalnya contoh kalau kita lihat di kiri ya, itu ada BTC kali 3, berarti kita ngelong BTC kalau biasa teman-teman pernah main futures ya. Tapi ini kelebihannya itu kita nggak bisa kena likuidasi. Nah itu juga luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi begitu kita BTC-nya itu mengalami kenaikan, karena ini posisi ngelong gitu ya, BTC kali 3, kita masih mendapatkan keuntungan leverage-nya di kali 3, istilahnya gitu loh. Bukan seperti kita spot aja, kita beli spot biasa gitu ya, ya harganya ya paling naiknya 1 kali gitu kan. Nah bisa dilihat ini pun harganya beda, 17,82, karena mereka punya perhitungan sendiri. Nah bisa kita lihat ya, kalau misalnya di kanan atas itu saya ada widgetnya dari Huobi juga gitu ya. Itu kita kan BTC sekarang kenaikannya 4,1%. Nah kalau di sini, kalau kita beli yang ini, kita dapatnya 12,36% kalau kita sudah beli kemarin gitu. Which is bagus banget ya, jadi memang dikali 3 gitu kita dapat keuntungannya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut pun, nah bisa dilihat ya, unlike margin trading or futures trading. Nah, jadi nggak sama dengan margin trading atau futures trading, karena kita nggak perlu kolateral, nggak perlu jaminan. Jadi nggak ada resiko likuidasi. Tetapi memang produk ini memiliki fluktuasi yang tinggi, jadi ada resikonya juga. Seperti contoh, kalau misalnya dia turun, kalau yang tadi itu kita naik 4%, misalnya turun 4%, ya berarti juga minus 12%-an gitu ya. Nah, ada juga fee-nya segala macam. Nah, teman-teman bisa baca lebih detail. Tapi menurut saya, bagi teman-teman yang memang belum fasih bermain futures ataupun belum mengerti gitu ya, menurut saya ini pilihan yang lebih aman. Karena kita masih dapat keuntungan berkali-kali lipat, tapi nggak ada resiko likuidasinya. Ya tentu Dior ya, baca sendiri lagi lebih detail. Nah kalau memang teman-teman tertarik, itu ini memang produknya yang saya tahu itu ada di Huobi gitu. Di tempat lain saya belum tahu. Nah jadi kalau di Huobi ini teman-teman misalnya belum punya akun, bisa register, saya akan tulis ya link di deskripsi. Nah itu teman-teman bisa dapat welcome bonus juga gitu, $170 gitu dalam bentuk fee ya tentunya kalau ikutin prosedurnya. Nah jadi ya mungkin ini bisa jadi opsi lah untuk teman-teman kalau misalnya memang mau coba-coba main leverage gitu ya. Nah satu hal yang sering saya pantau juga gitu ya untuk melihat kira-kira nih atau menganalisa pergerakan Bitcoin itu kemana, itu dengan menggunakan Google Trend. Jadi Google Trend ini biasanya naik seiring dengan harga kenaikan Bitcoin juga. Mengapa? Karena ya tentu berarti trennya lagi naik atau interest orang mencari di Google tentang Bitcoin itu lagi naik. Nah kita contoh misalnya ini ya, yang waktu kenaikan itu di sekitar 20, 21 gitulah. Nah, jadi makanya kenaikannya cukup tinggi ya. Kalau dari kemarin-kemarin tuh bisa lihat line-nya, garisnya itu flat atau cenderung turun. Nah, ini naik ya otomatis harga kita juga naik. Nah, ini agak turun sedikit. Apakah nanti melanjutkan kenaikan? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi paling nggak kita tahu nih, berarti setelah kemarin sentimennya positif banget itu ya. Nah, ada penurunan sedikit nih secara Google Trend-nya pastinya.
Nah, apakah memang harganya akan mengikuti turun? Ya belum tentu, tapi kita bisa wanti-wanti dulu nih. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman mau misalnya cicil jual, ya boleh sedikit-sedikit mungkin ya. Kalau misalnya memang Pak dapat barangnya, misalnya beli BTC, ETH atau apa di harga bawah banget yang kemarin waktu 29.000 atau apa, ya nggak dijual juga nggak masalah mungkin ya. Bisa di staking atau di saving atau dipinjamkan segala macam, itu juga kita dapat reward gitu. Karena memang belum tentu nanti harganya bisa ke sana lagi gitu. Jadi balik-balik ke strategi teman-teman sendiri lah. Kalau saya ada juga memang kalau misalnya contoh untuk ETH saya staking ETH 2.0. Terus kalau Bitcoin saya juga ada saving gitu ya. Terus memang ada menyisakan kalau misalnya pas ada posisi altcoin yang lain lebih bagus, itu nanti saya beli juga pakai BTC. Nah, seperti contoh yang kemarin ya, saya ada post juga di Telegram channel. Nah, ini saya beli BIM, price-nya pakai BTC. Makanya, nah ini total BTC yang saya keluarkan berapa gitu. Dan ini cukup rekor sih, hanya dalam berapa menit naiknya gila-gilaan. Walaupun turun lagi ya, untung ya, tapi saya sempat TP lah. Nah, kalau kita lihat sekilas untuk berita itu masih ada negatif punya ya. Jadi contoh kayak Canadian Border Town suspend Bitcoin mining gitu. Terus ada Coinbase dan top eksekutifnya lagi kena masalah. Terus El Salvador itu banyak juga yang protes gitu ya penduduknya mengenai penggunaan Bitcoin atau regulasi Bitcoin itu di sana. Tapi tentu ada good news juga seperti ini komisionernya SEC gitu ya. Itu Hester Peirce, dia bilang kita ini sepertinya terlalu lama gitu memutuskan mengenai ETF Bitcoin gitu ya. Kita ini cuma regulator gitu. Kita bukan seharusnya memutuskan bahwa sesuatu itu bagus atau enggak gitu kan ya. Karena seperti yang saya pernah bilang juga di video-video sebelumnya ya, Bitcoin ETF ini sepertinya ditunda terus nih. Jadi kayaknya ada kepentingan orang dalam atau perusahaan besar atau gimana gitu ya, kapitalis tertentu yang memang sepertinya masih menunda dulu nih. Karena kalau misalnya memang ETF-nya keluar itu bisa meledak sih memang kalau menurut saya gitu ya. Jadi mungkin momennya ya dicari yang pas lah gitu. Tapi intinya untuk hari ini pesan saya yaitu kita kalau hijau jangan terlalu euforia, apalagi FOMO. Kalau merah kita jangan terlalu takut gitu ya, apalagi jual gitu kira-kira. Jadi kita latih mental kita supaya memang kita bisa menjadi investor atau trader yang profitable gitu. Jadi kita dapat profit, bukannya kebalik gitu ya. Dan juga minggu depan ada beberapa data ekonomi lagi yang keluar, akan selalu saya update tentunya. Jadi volatilitas dari kripto ini itu seperti yang kita ketahui itu tinggi. Makanya saya bilang jadi ambil kesempatan lah, kalau hijau itu seperti apa, kalau merah itu seperti apa itu ya. Dan jangan pernah all in. Karena nanti kalau misalnya kita all in, kita nggak punya spare cash lagi, kita nggak punya cadangan lagi untuk melakukan sesuatu gitu, antara membeli kayak atau mungkin ada kesempatan yang lain kayak yang menyebabkan mental kita ngedown gitu. Apalagi kalau harga turun ya, kita bilang ya. Bayangin kita beli sekarang 33.000, besok 29.000, tapi kita sudah beli hari ini semua gitu, all in. Nyangkut kan berarti kan? Apa yang bisa dilakukan? Pasti senam jantung terus tuh tiap hari, apalagi kalau harganya begitu-begitu. Itu kan sudah dialamin semua tuh kita kemarin-kemarin itu ya, di waktu Mei terutama itu. Nah, jadi ya ambil ininya pengalamannya, jangan sampai kedua kali. Jangan takut kok, pokoknya ketinggalan kereta, wah nyesel karena nggak buy the dip gitu ya. Jangan begitu, karena volatilitas kripto ini tinggi gitu. Ada aja waktu nanti koreksinya, ada aja nanti waktu dia naiknya. Nah, gitu aja. Jadi manfaatkan momen aja ya. Semoga membantu. Kalau teman-teman suka dengan video ini bisa like, komen juga ya tentu ya. Kalau misalnya ada pembahasan tertentu yang mau dibahas atau pertanyaan gitu, dan tentu jangan lupa juga untuk subscribe berlangganan di
channel kita ini supaya bisa mendapatkan update yang real time gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.